Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis sekarang kalau buat video dipecah-pecah ya, karena ya ada yang komplain videonya terlalu panjang. Ya wis, tak bagi per topik. Ya jangan kaget nanti kalau sehari 4 video ya. Jadi ada pembahasan ya, penulis kan cerita soal modifikasi intake luar ya dikecilkan. Ada yang ngomong kalau intake luar dikecilkan itu bahaya, resiko ke piston, fatal, fatal, fatal. Fatal banget. Oh iyalah, lampu beloknya hampir gak kelihatan ya Brio ini. Nah ini. Alah, pas lagi dilewati nggak bunyi. Jadi ada yang ngomong fatal gitu ya, melakukan intake memperkecil saluran intake keluar. Fatal, fatal. Piston bisa bolong atau gimana lah wis penulis sekali. Ya penulis nggak setuju lah. Apalagi ngomong piston bolong. Mustahil. Karena apa? Ya karena orang filternya buntu nggak mengalami piston bolong. Kan ada tuh orang yang seumur hidup gak tahu servis motor, terus kok tenaganya gak enak gitu ya, dibawa ke bengkel terus dibuka filternya jebu, debu nih sak pirang-pirang gitu ya, ada kan, tapi nggak bolong pistonnya dia. Jadi si bro ini menganggap kalau tekanannya ya apa yang harus dilakukan oleh piston itu sangat berat, maka piston ini bisa bolong sampai segitunya. Ya penulis nggak setuju lah ya, nggak setuju, maafin. Nah jadi si bro nya ini ngomong bikin bolong ya, penulis argumentasi bahwa yang bikin bolong itu pre-ignition, gak ngerti wong. Dia masih ngeyel bahwa kalau pingin nambah tenaga itu harus tambah turbo, harus ditambahi udaranya. Dia nyontohkan pakai turbo tapi apa gitu ya, entah wong iki rada gak jelas ya, rada gak jelas. Dia ngomong iya saya pernah saya biasa menghandle mesin turbo ini loh, bagian yang mengatur mengatur tekanan dari yang dimasukkan turbonya gitu. Dia tuh ngeyel kalau nambah turbo ya apa ono aman gitu lah ya, padahal enggak. Penulis kasih dua contoh ya yang menurut kutipan dari jawaban orang kalau masang turbo di Quora. Masang turbo ke kendaraan NA normally aspirated aman enggak? Jawabannya banyak ya, banyak orang yang menjawab, tapi penulis ambil salah satu yang ia mewakili. Masang turbo ke mesin yang normally aspirated itu bahaya. Bahaya karena mesin nggak didesain untuk itu. Normally aspirated itu kompresinya tinggi. Kalau pakai turbo nggak mungkin kasih tekanan tinggi. Orangnya sebelumnya yang si bro ini nggak percaya bahwa kalau dikasih turbo kompresi mesin harus diturunkan dulu. Nggak percaya dia soal itu. Baru penulis kasih jawaban itu. Ya kayak biasanya, kayak troll-troll yang lain ya, dia mengalihkan topik. Mengalihkan topik. Maaf ya.
ngomong iya, makanya harus diperhitungkan. Kalau orang harus bener ya gitu ya, mau nggak mau harus bener, padahal dia salah fatal. Terus ngomong yang berbahaya itu kan apa, mode berbahaya itu kalau udara ditambah kan. Yang ngalami piston bolong sopo? Orang yang modifikasi ngasih udara berlebih. Kayak unit standar, kayak udara akeh, bensinnya kayak pertalite, kayak premium, jebol mesinnya, bolong pistonnya. Nah, berkaitan dengan itu, emang kenapa sih kok bisa bolong? Apa yang bikin bolong? Tekanan udara berlebih? Enggak. Udara kakean? Enggak. Maksudnya bukan karena tekanan udara sangat tinggi, ya, apa? Ya itu sebabnya. Tapi rusaknya bukan karena udara sangat tingginya. Tekanan udara sangat tinggi bisa menyebabkan piston rusak. Tapi yang merusak bukan tekanan udaranya. Paham maksudnya, guys? Jadi tekanan udara sangat tinggi di piston itu jadi penyebab salah satu faktor yang memicu terjadinya piston bolong. Tapi yang merusak bukan karena udaranya itu tekanannya tinggi, bukan. Kompresi tinggi piston bolong, bukan kompresi tingginya yang bikin pistonnya bolong, bukan karena udaranya mampet sangat kuat sehingga pistonnya bolong, bukan itunya. Agak susah ya menjelaskan nih soalnya itu emang penyebab, tapi lebih cocok disebut awal mulanya, faktor pemicunya. Faktor pemicunya itu ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan itu. Apa ya enaknya harus kasih contoh lah ya. Kayak gini lah, kayak pengereman. Orang ngerem, kebiasaan ngerem depan, itu resiko jatuh. Yang bikin jatuh apakah karena dia pakai rem depan? Itu pemicunya ya. Yang menyebabkan jatuh itu ya dia pakai rem depan satu, terus dia nekennya terlalu kuat, terus akhirnya ban depan ngelok, grip ban depan hilang. Terus karena kalau motornya dia motor matic, dia nggak akan bisa menyelamatkan, langsung terlebok gitu ya. Nah, maksud penulis itu, jadi tekanan udara yang sangat tinggi ya, itu nggak mutlak akan menyebabkan piston bolong. Ada faktor lain yang harus ada. Yang juga ada. Jadi kompresi tinggi, tekanan tinggi itu bisa aman. Nggak selalu kalau kompresinya tinggi itu pasti merusak mesin. Bisa aman. Jadi kompresi tinggi itu bukan yang bikin pistonnya bolong, bukan, tapi pemicunya. Ya sama lah dengan udara banyak, udara berlebih gitu ya. Itu adalah pemicunya. Ada faktor-faktor lain. Panas yang tinggi karena ya kompresinya tinggi, itu kan efek samping ya. Ada yang ngomong pistonnya bolong karena panasnya terlalu tinggi. Nah, itu juga salah.
karena yang disebut adalah efek samping dari kompresi tingginya. Iya, salah juga sih penulis ngomong, bukan kompresi tingginya. Oh iya sih, bener sih. Kompresi tinggi bikin mesin lebih panas ya. Kok panas? Kok lebih panas kenapa? Ya pembakarannya lebih efisien. Lebih efisien ya. Ada panas juga yang lebih banyak yang dihasilkan. Entah ya yang ledakan yang betul-betul sempurna sehingga panasnya hilang, itu ada butuh faktor lain lagi. Kita nggak ngomong pembakaran normal. Jadi kan ada ya pembakaran duar gitu, tapi dingin mesinnya ada. Tapi itu wis beda lagi lah. Ada faktor lain yang mempengaruhi. Kita bicara yang normal-normal ya aja. Kompresi tinggi, mesin makin panas. Jadi kompresi tinggi satu, mesin makin panas, efek sampingnya. Berikutnya adalah pasokan bahan bakar. Pasokan bahan bakar ini penting sekali kalau sudah mainan di kompresi tinggi. Penting sekali karena ya AFR itu mempengaruhi kebutuhan oktan bensin. Jadi bensin makin kaya, kebutuhan oktan turun. Bensin makin miskin, kebutuhan oktan meningkat. Tapi ini juga hubungannya dengan panas juga. Kalau pembakarannya makin lean, makin kering, makin miskin, itu panas mesin bertambah. Jadi ya AFR ini mempengaruhi panas mesin juga. Jadi panas mesin bisa bertambah kalau udara terlalu banyak, bensinnya kurang. Kalau pembakarannya terlalu kering. Jadi kalau sudah kering ya panas. AFN-nya sudah kering, resiko panas nanti ya membawa yang macam-macam lagi. Nah, panas dan ya kemana ya? Ya terutama panas. Ini bisa menyebabkan pembakaran dingin. Selain dari kompresi yang tinggi, tekanan udara yang tinggi. Jadi udara ketika dibuat saluran udaranya plong, udara yang masuk ke ruang bakar akan meningkat. Jadi walau kompresi statiknya tetap ya, jadi diukur, oh ini langkahnya segini, terus diameternya segini, maka kompresi mesin adalah segini. Tapi ada namanya kompresi dinamis yang hubungannya adalah dengan seberapa deras udaranya masuk. Jadi kalau udaranya dihambat kan ya jadi sedikit ya, udara yang masuk ke ruang bakar. Kalau udaranya sedikit ya kompresinya ya kompresi dinamisnya ya kecil. Kalau udaranya dibuat jauh lebih mudah masuk ke ruang bakar, kompresinya ya naik, kompresi dinamik. Jadi kompresi itu secara realnya bervariasi sekali ya. Makanya kalau tukang bengkel balap itu ya harus betul-betul mahir soal itu. Kalau nggak mahir resikonya jeblok, mesinnya meledos, mesinnya bolong ya. Tenaga oke tapi meledosan lah ya nggak enak toh ya. Jadi penting sekali lah itu. Jadi porting itu nggak asal sekedar udaranya digawe plong, karena terlalu plong itu bahaya.
Terlalu plong itu bisa bikin mesin meleduk. Nah, wis ini soal kompresi ya. Kompresi tinggi membuat panas kan, terus bahan bakar kering juga bikin panas. Panas ini bisa tekanan yang makin tinggi dan panas yang makin tinggi membuat bensin ini bisa terbakar sebelum waktunya. Jadi pembakaran bisa terjadi lebih awal. Ini yang bahaya. Mungkin ada ya yang solusi pengapiannya diundurkan. Entah ya, pengapian diundurkan itu memang selama ini jadi solusi. Kok bisa pengapian diundurkan membantu? Jadi mungkin agak rumit ya. Ketika busi menyala, itu kan terjadi tekanan ya. Terjadi tekanannya meningkat. Duar gitu kan. Ada bagian ruang lain yang belum terbakar. Jadi dalam satu ruang mesin yang kena busi itu kan bagian, anggap aja atas tok kita ngomong. Kalau businya itu di atas, kalau faktanya kalau di motor matic di depan, tapi susah kayak penjelasan kok. Anggap aja businya di atas, soalnya gambarnya biasanya ngono. Anggap businya di atas, businya nyala, meledak, duar, bensin yang ada di atas itu meledak. Karena meledak dorong yang bawah. Yang bawah saat itu belum terbakar. Nah, karena belum terbakar tapi kena tekanan, bisa meledak lagi. Nah, timing pengapian itu biasanya berasumsi bahwa ledakan bisa merata itu dengan waktu pengapian beberapa derajat sebelum titik puncak. Apa sih jenenge? TMA, mbuh lah opo. Lek salah ya wis lah. Pokoknya sebelum titik pistonnya bergerak itu. Jadi piston itu kan bergerak naik, terus bergerak turun lagi. Karena ada pendorongnya kan bentuk muter gitu ya. Bergerak naik, terus turun. Nah, dari desain itu pabrikan memperhitungkan timingnya kapan semua bensin yang ada di ruang bakar itu habis, meledak. Waktu meledaknya itu lama, ada ya lama relatif ya, enggak langsung langsung hilang kabeh, enggak, ada waktunya. Nah, pengapian itu dibuat lebih maju dari seharusnya. Itu karena biar tenaganya bisa maksimal, karena pas waktu itu bisa ngepas gitu loh dengan saat bensinnya terbakar habis. Mulai dari businya nyala sampai bensinnya terbakar habis itu bisa pas, jadi tenaga bisa keluar. Nah, kalau terjadi pre-ignition ya pas piston bergerak naik terus
di bagian atasnya meledak dar gitu ya. Nah bagian bawah karena kena tekanan tinggi dan panas tinggi jadi ikut meledak juga dar. Bensin habis sebelum waktunya. Apa yang terjadi ketika bensin habis sebelum waktunya? Piston yang sedang bergerak naik ini dipaksa turun. Lagi naik, paksa turun. Ini merusak mesin. Dan tekanannya itu bisa sangat tinggi. Kalau ringan mungkin jadi tarikan mesin jadi berat gitu ya. Bawahnya jadi bunyi kelidik-kelidik. Kalau dipakas di atas bisa dibunyi ping 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 gitu ya. Makanya muncul istilah knocking. Knocking itu soalnya mesin sampai bunyi tak 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 latak latak gitu. Nah itu kalau terjadi di kecepatan tinggi dengan tekanan udara sangat besar, terus tenaga sangat besar, piston bisa patah, bisa bengkok. Setang pistonnya itu patah, setang piston bengkok. Pistonnya sendiri bisa berlubang. Nah itu ceritanya mengapa piston bisa berlubang kalau udaranya terlalu banyak. Motor standar ya didesain bensinnya nyemprotnya cerut sak ngono. Kalau udara ditambah, terus bensinnya pakai pertalite, padahal harusnya pakai ya oktan 95 gitu ya. Yang terjadi apa? Bensin elek itu bakal lebih mudah meledak. Jadi oktan itu adalah kemampuan untuk mencegah meledak secara dini. Bensin oktannya rendah terlalu gampang meledak. Bensin oktannya tinggi sulit meledak. Kalau terlalu mudah meledak, maka pembakaran ya bensin bisa habis lebih dulu daripada yang didesain oleh pabrik. Kalau habis lebih dulu, terbakar lebih dulu, sebelum piston selesai naik gerak ke atasnya, sudah dipaksa gerak turun lagi. Itu ringannya seperti itu. Kalau beratnya sampai saking gede ini sampai bengkok pistonnya, sampai patah, sampai bolong ya. Kalau ringan-ringan, mesin harusnya dikasih oktan 95 atau 98, dikasih oktan 88, gejala ringannya apa? Leher apa bearing ya, bearing yang ada di apa jenenge? Bearingnya ankle apa sih? Bandule apa jenenge? Lengan ayun. Bukan apa sih? Wis pokoke sing ana sing bunderan paling gede dhewe ana pemberate iku apa jenenge? Lupa. Wis pokoke yang bagian menggerakkan pistone itu. Yang biasa dipakai untuk stroke up gitu loh. Apa sih? Bandule tak apa itu. Nah itu lakernya itu yang kena kalau misalnya gejala ringan nih. Apa sih istilahnya? Ngono tak lali ya. Bagian itu yang lakernya rusak. Jadi mungkin kalau ada yang sampai mengalami itu kemungkinan bensinnya terlalu rendah oktane atau ya melakukan modifikasi memperbesar udara masuk tanpa meningkatkan semprotan bahan bakar. Ingat ya, bahan bakar itu kecampur sama bensin dulu dan berdiam cukup lama di ruang bakar sebelum